Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memenuhi tugas dari Ibu Pujia Balkis MPD. Nah, kita ada di dealer Honda. Kita akan melakukan perhitungan anuitas sesuai yang diperintahkan dari soal pengganti was. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahrul Arifin dari kelas 1 Agri C. Dan rekan-rekan saya ini akan memperkenalkan dirinya juga. Dimulai dari rekan saya yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Bella Puspitalia Putri. Perkenalkan, nama saya Maryam Hanifah. Perkenalkan, nama saya Ansyana Rashifa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fradikat Skendar. Baik, ini adalah kelompok kami beranggotakan 5 orang, 2 orang pria dan 3 orang wanita yang nanti kita akan masuk ke dalam untuk melakukan perhitungan anuitas. Baik, mungkin untuk sesi sekarang yaitu sesi perkenalan dicukupkan saja dan selanjutnya kita akan melakukan perhitungan anuitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab, menanyakan tentang soal-soal yang telah diberikan oleh Ibu Pujia tentang soal UAS, pengganti UAS. Nah, sekarang di depan kita ini ada narasumber yang akan kita tanyakan bersama Bapak Eko ya, selaku divisi bagian apa berarti Bapak? Sales dari pihak Honda ya? Iya. Ya, baik. Selanjutnya akan kita langsung saja ke sesi tanya jawab dengan Bapak Eko. Dan sebelumnya kita mengucapkan terima kasih karena beliau sudah menyanggupi untuk diwawancarai oleh kelompok ini. Baik Bapak, kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya santai aja ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara institusi ini menentukan suku bunga? Nah, di Honda ini sendiri, bagaimana cara penentuan suku bunganya sampai bisa lunas sampai bisa lunas gitu, Pak? Nah, kalau masalah penentuan suku bunga itu bukan dealer yang menentukan, tapi dari pihak finance. Jadi semua finance nginduknya awal mula sistem bunga sama angsuran itu ditentukan sama pihak vendor, pihak perusahaan asra sendiri, yaitu pihak leasing EPF. Jadi kalau misalkan daftar harga sama suku bunganya udah keluar dari pihak EPF, jadi mau nggak mau semua leasing nginduk ke pihak EPF gitu. Oke. Baik, nah itu ada jawaban dari pertanyaan pertama dan kita akan lanjut lagi. Ini pertanyaannya masih banyak, jadi Pak Eko bisa dipersiapkan juga. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah suku bunga yang ditawarkan bersifat tetap, fixed rate atau berubah, floating rate? Jadi di sini itu penentuan suku bunganya apakah tetap atau memang berubah-ubah? Misalkan di bulan sekarang itu ada penentuan suku bunga itu harus segini, tapi di suatu saat bisa aja berubah gitu. Apakah seperti itu atau jika kesepakatannya memang di awal sudah tetap dan berarti artinya sudah tidak bisa diganggu gugat lagi? Jadi artinya apakah tetap atau bisa berubah-ubah itu penentuan suku bunganya? Kalau penentuan suku bunga tergantung kita tanda tangan kontrak awal. Jadi kontrak awalnya segini, jadi sampai akhir juga segitu, gitu kan. Okay. Nah, jadi nggak bisa dirubah. Jadi kalau misalkan awalnya, misalkan di bulan pertama di angka 800.000 pertengahan angsuran, misalkan ngambilnya 3 tahun, selama setahun setengah itu berubah lagi, itu nggak bisa. Soalnya kan sesuai tanda tangan kontrak. Oke. Nah, gitu. Oke, berarti untuk penetapan suku bunga yang ada di pihak Honda ini memakai ketentuan fixed rate atau bersifat tetap. Untuk selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan atau ditanyakan oleh teman saya, yaitu Bella. Silakan. Jadi pertanyaannya, apakah ada biaya tambahan lain seperti administrasi, provisi, atau asuransi yang mempengaruhi total cicilan? Jadi kalau cicilan tuh ada perbedaan di antara asuransi atau provisi, ya. Nah, jadi bisa saya jelaskan kalau masalah administrasi, kalau misalkan setelah pengajuan itu nggak ada biaya apapun, terkecuali kalau misalkan konsumen mintanya ada tambahan asuransi, itu pun khusus untuk pembelian cash. Soalnya kalau misalkan pembeliannya kredit, kalau kredit itu sudah ditanggung sama pihak finance tertentu, gitu kan. Nah, kalau masalah
Kalau masalah sistemnya cash, Ya. itu mungkin nanti dikenakan berapa persen dari harga OTR untuk dibayarkan setahun sekali. Ya. Nah, itu pun kalau misalkan konsumen ada permintaan, tapi kalau misalkan nggak ada permintaan untuk diasuransikan, itu tidak dikenakan biaya apapun. Oke. Selanjutnya, apakah institusi ini mengizinkan pelunasan lebih awal? Jika ya, apakah ada penaltinya? Jadi kan harusnya 11 bulan nih lunasnya. Terus pengennya tuh 8 bulan lunas, itu ada biaya atau ada penaltinya nggak? Kalau mencakup ke masalah pengen buru-buru dilunasin, itu nggak ada penalti. Yang ada dari pihak finance yang udah mereka ngasih kebijakan harga. Jadi misalkan dari total 15 juta lagi nih ke pelunasan gitu kan, sedangkan kan konsumen mau pelunasan langsung, itu beda kayak bank. Kalau finance itu nggak ada penalti, tapi yang ada kebijakan pengurangan harga karena suku bunganya lebih tinggi dari bank begitu. Bagaimana institusi ini menangani keterlambatan pembayaran? Jadi kalau ada yang terlambat, apakah gimana gitu? Kalau masalah ada konsumen yang terlambat, mungkin dari pihak finance-nya yang berjalan. Nanti ya dari pihak finance yang menangani, ada institusi semacam kolektor yang menghubungi konsumen. Kalau misalkan dari pihak konsumen bisa ditelepon dulu untuk masalah pembayaran, ada respon baik ya alhamdulillah. Kalau misalkan nggak ada respon baik ya mungkin ada kunjungan ke rumah untuk masalah penagihan. Udah itu aja. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan sesi kedua yang telah disampaikan oleh Bella. Selanjutnya pertanyaan sesi ketiga yang akan disampaikan atau ditanyakan oleh saudari Maryam kepada Ibu Hajah Maryam. Dipersilakan. Baik, Bapak, bisakah Bapak ngejelasin gitu langkah-langkah perhitungan cicilan yang menggunakan metode anuitas? Cicilan yang ada di sini gitu. Ya, langkah-langkahnya gimana yang ada di sini? Metode sistem kredit mungkin masalah cicilan ya mungkin dari pihak kami sebagai penjual, intinya sales menawarkan dengan sistem kredit ataupun cash. Nah kalau misalkan sistemnya kredit kita menjelaskan dengan DP sekian, angsurannya setiap tenor itu berbeda-beda. Jadi semakin sebentar tenornya, semakin tinggi juga angsurannya. Tapi kalau misalkan semakin lama, semakin murah, begitu. Oke, siap. Terus, bagaimana institusi ini mengkomunikasikan perhitungan kepada nasabah? Apakah mereka memberikan label angsuran lengkap? Jadi apakah setiap ada perhitungan itu dikomunikasikan lagi dengan si pembeli motor, dan apakah ketika dikomunikasikan apakah ada tabelnya atau rinciannya atau tidak gitu? Ada. Jadi setiap kita komunikasikan ke konsumen, kita tuh memperlihatkan semacam brosur tabel harga. Di situ tercantum dari unit apa, DP-nya berapa gitu kan. Ada yang 10%, ada yang 13%, ada yang 15%, 20% gitu kan. Terus, gimana institusi ini mengelola risiko jika misal nasabah tidak mampu membayar? Untuk pengelolaan konsumen yang tidak mampu bayar, mungkin kita dari pihak dealer komunikasi langsung sama pihak finance, gimana caranya mengkomunikasikan dengan pihak konsumen supaya bisa berjalan dengan keadaan yang benar-benar kondusif, tidak ada miskomunikasi dari segi segi obrolan, segi silaturahmi juga ke konsumen. Intinya gitu sih. Masalah kebijakan ya mungkin titik temunya ada di konsumen sama pihak perusahaan. Nanti dari pihak finance-nya sendiri yang langsung komunikasi sama pihak konsumen. Oke, baik.
terima kasih kepada pertanyaan sesi ketiga. Selanjutnya adalah ada pertanyaan sesi keempat yang akan disampaikan atau dipertanyakan oleh Haji Aisyah. Kepada beliau dipersilakan. Kalau di sini tuh ada gak sih Pak kebijakan khusus kalau misalkan nasabah itu kesulitan sama finansial gitu? Kebijakan khusus masalah finansial sebenarnya kita ada beberapa kebijakan. Itu finansial apa itu? Kebijakan finansialnya itu dari awal mula kredit apa setelah berjalan? Setelah berjalan. Jadi waktu jalan, misalnya ada kendala dari finansial si customer tuh, kebijakannya itu seperti apa dari pihak? Kebijakannya itu seperti apanya mungkin itu mah kebijakannya sama pihak finance. Kalau kita tuh dari pihak dealer hanya menjual aja dari awal gitu. Kalau selanjutnya perkreditan mungkin sama pihak leasing sama konsumen tuh. Selanjutnya Bapak, apakah nasabah dapat mengakses simulasi pinjaman melalui platform digital seperti aplikasi atau website? Bisa. Jadi si nasabah yang meminjam ini bisa nggak sih ngelakuin simulasi itu kayak percobaan dulu pinjaman melalui platform digital seperti aplikasi atau website, di aplikasinya atau website gitu. Jadi si nasabah tuh bisa nggak ngituin simulasi pinjaman dulu gitu. Jadi nanti bisa komunikasi dari pihak konsumen. Di sini kan ada beberapa sales yang sistem penjualannya pakai website ataupun sistem digital, adapun sistem penjualannya pakai Facebook, pakai TikTok. Di situ nanti pihak konsumen bisa komunikasi sama beberapa sales tertentu yang bermain di penjualan sistem digital. Nah gitu. Jadi nanti tinggal mereka aja yang komunikasi sama sales-sales tertentunya. Ya. Gimana peran teknologi dalam mempermudah proses pengajuan dan pelacakan peminjaman? Peran teknologi untuk zaman sekarang memang benar-benar sangat efektif, sangat ngebantu banget peran digitalnya tuh. Karena kita juga kalau misalkan gak ngikutin perkembangan zaman, kita susah banget untuk masalah penjualan, promosi produk, kita susah banget. Karena apa? Kalau misalkan sistemnya gak pakai gaya lama, sistem door to door, kayak sales elektronik dulu gitu kan, untuk masalah penjualan kita minus banget. Jadi kenapa sekarang teman-teman di sini juga pada pakai sistem penjualan pakai website, TikTok, aplikasi digital yang lain, Facebook juga gitu kan, itu sangat membantu banget. Jadi peran teknologi itu sangat amat membantu banget ya Bapak buat penjualan dan peminjaman di sini. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Aisyah sebagai pertanyaan atau penanya dari sesi keempat. Yang selanjutnya, sesi kelima ini akan ditanyakan oleh Muhammad Pradika kepada Haji Dika. Dipersilakan. Kita nih sebagai gambaran, kita ambil gambar PCX 160 CBS lah, yang dengan harganya 33.400.000. Ya, dengan OTR-nya. Ya, OTR-nya 33.400.000. Dengan kita ibaratnya ngambil uang muka sekitar 6 juta dan angsuran yang 11 bulan. Jadi kita sudah mencoba menghitung manual dengan cara yang diberikan oleh dosen kita. Bagaimana menurut Bapak, apakah sudah sesuai atau belum? Kurang cocok aja ya, bukan kurang cocok sih sebenarnya, tidak cocok aja sama tabel angsuran yang diberikan sama pihak finance gitu kan, karena dari pihak finance sendiri itu udah ada perhitungan otomatisnya. Oh, jadi kalau dari finance memang udah ada kayak sistem lah buat hitung otomatis ya? Ya. Mungkin karena kita hitungan manual, mungkin ada beberapa yang meleset, jadi kemungkinan salah data juga. Itu pun dari beberapa finance ada yang bisa ngasih kebijakan langsung. Kalau misalkan konsumen misalkan ada yang nego nih masalah angsuran, dari mungkin dari pihak finance tertentu ada yang ngasih kebijakan beberapa persen, jadi nggak tok segitu gitu kan, ada yang flat segitu gitu kan, ada yang bisa ngasih kebijakan, itu ada beberapa leasing tertentu. Oh, baik ya.
Jadi mungkin artinya mungkin perhitungan manual kita ada beberapa kekeliruan dan mungkin bisa kita perbaiki. Apa-apa nanti bisa dikoreksi. Ya, bisa dikoreksi. Baik, untuk pertanyaan dalam pandangan Bapak nih, menurut Bapak apa sih yang menjadi keunggulan metode perhitungan otomatis yang dimiliki oleh institusi atau finance itu dan perhitungan manual sehingga apa ya, perhitungan otomatis yang dimiliki finance lebih unggul dari kita? Apa sih yang menyebabkan itu? Keunggulannya satu, pemecahan solusi supaya konsumen cepat dapat cepat dapat harga yang lebih cepat gitu kan. Ya. Nah, satu lagi karena mereka punya rumus sendiri, yang nggak bisa dibocorkan sama publik gitu. Oh, iya. Karena ada beberapa rahasia juga. Ya. Rahasia perusahaan yang nggak mungkin dipublikasikan. Gitu. Mungkin untuk dari sananya udah dirancang sistem tersendiri lah untuk pembayaran dari yang terbaik lah untuk konsumennya ya. Ya, karena gini ya, itu pun ada beberapa leasing yang ngasih kebijakan masalah angsuran karena mereka misalkan satu mandiri itu ada mereka bisa ngasih kebijakan beberapa persen dari total angsuran yang sudah ditentukan secara tertulis di brosur gitu kan. Itu mereka bisa ngasih harga yang lebih murah, itu pun nggak murah-murah banget. Iya. Nego dikit lah gitu ya. Negotik ya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, kita sampai ke pertanyaan terakhir ya. Menurut Bapak, apa faktor yang sering menyebabkan perbedaan antara simulasi yang dilakukan nasabah sendiri dengan hasil simulasi institusi? Jadi apa sih yang menyebabkan perbedaan hasil dari perhitungan nasabah yang ingin membeli dan perhitungan institusi jadi beda lah? Apa sih yang menyebabkan itu? Sering terjadi masalah angsuran. Jadi gini, dari pihak mau produk Honda, mau produk kompetitor yang lain semacam Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Jadi gini, yang paling sensitif tuh kenapa angsurannya berbeda? Karena dari pihak pemerintah tuh ngasih harga selama setahun tuh 5 kali perubahan harga OTR. Jadi misalkan konsumen ini nanyanya di bulan Januari. Terus kalau misalkan dari pihak pemerintah nih langsung ada kenaikan nih di bulan depannya, sedangkan kan konsumen jadinya di bulan depan. Konsumen berpikirnya tuh di bulan kemarin karena dikasih harganya yang bulan kemarin. Oh, iya. Sedangkan ketentuannya kan kalau misalkan mau kredit sesuai bulan bulan yang ditentukan, bulan pengambilan, pas pengajuan kredit itu aja. Jadi banyak kekeliruannya di situ aja sih. Kalau masalah selisih masalah harga yang terlalu jauh enggak. Ya paling ada selisih sedikit. Ya. Baik, jadi mungkin yang menyebabkan kekeliruan itu karena OTR yang sering berubah dari pemerintah ya. Jadi karena mungkin karena pihak OJK yang menentukan. Ya, OJK yang menentukan. Jadi kemungkinan sistem perubahan harga tuh masih ada. Jadi kayak kita mau ngambil motornya bulan depan tapi kita nanya-nanya sekarang, ada kemungkinan bulan depan tuh harga udah berubah ya. Bisa berubah. Tapi kalau masalah sistem angsuran itu nggak bisa dirubah setelah tanda tangan kontrak. Kalaupun di minggu depannya tuh ada kenaikan harga. Karena apa? Karena minggu sebelumnya dia tuh udah tanda tangan kontrak. Oke, baik. Mungkin cukup ya pertanyaan dari kita, sudah selesai dipertanyakan semua, dan terima kasih untuk waktunya. Maaf juga mengganggu. Wah, santai. Tong tara tegang nggak tuh? Abdi biasa mah tara tegang gitu. Ya. Biasa. Mungkin sekian pertanyaan. Mungkin sekian aja. Nah, jadi salah semua kan harus Sama. Alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Eko yang telah bersedia memberikan jawabannya dengan jawaban yang luar biasa. Dan bagi teman-teman kuliah yang memang ingin membutuhkan motor yang gaul dan gaya, bisa
mengunjungi dealernya di sini. Honda Astra Motor. Dealer Honda Astra Motor. Dika mau beli ya satu nanti dibungkus. Amin. Iya. Tentunya dengan harga atau cicilan, dan di sini tuh ada kelebihan DP-nya bisa dimulai dari 3 juta ya kalau nggak salah. Yang paling kecil itu. Bisa dengan DP 10%, 10%. 2 juta. 2 juta. Bayarnya bisa lebih murah juga. Oke. Nanti nomornya akan kita cantumkan di bawah. Mungkin untuk penutup akan disampaikan oleh Aisyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Eko yang sudah meluangkan waktunya dan sudah mau ditanya-tanya. Akhir kata kami kelompok 2 pamit undur diri. Bila bisa bilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.